Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar dari rumah. Dalam kondisi pandemik wabah COVID-19, kita tetap belajar walaupun di rumah. Baiklah, kali ini Bapak akan menyampaikan tentang teks prosedur. Tentunya kalian mengerti, mendengarlah. Tentunya kalian telah mendengar teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Nah, kata-kata prosedur ini sering kita dengar dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Misalkan ketika kalian mau daftar ke sekolah, biasanya harus menempuh prosedur yang baik. Apa itu prosedur? Prosedur itu adalah tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan. Teks adalah suatu bacaan. Nah, itu. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, biasanya cara bagaimana membuat KTP, kita harus menempuh prosedur tersebut, menempuh tahapan-tahapan pembuatan KTP. Nah, harus minta surat keterangan dari desa, kan, melampirkan KK. Biasanya ada tahapan-tahapan dan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan KTP tersebut. Masih banyak. Ini prosedur yang sederhana, kompleks. Contohnya itu yang sederhana, misalkan pembuatan mie instan. Cara merebus mie instan. Biasanya di belakang mie instan tersebut, nah, kita lihat, coba ya, perhatikan yang suka jajan mie instan. Di belakang biasanya ada petunjuk. Nah, ini namanya teks prosedural sederhana. Hanya membutuhkan waktu aksi 2 atau 3 aksi saja dalam melakukan tahapan-tahapannya. Nah, itu. Kemudian teks, contoh macam-macam teks prosedur. Kemudian teks prosedur kompleks. Nah, ini kompleks ini, sederhana kompleks ini ya tadi seperti pembuatan KTP. Nah, kemudian tujuan prosedur yaitu adalah petunjuk. Ya, intinya petunjuk. Bertujuan untuk memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari sebuah teks tersebut, supaya dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan pembaca. Intinya memberikan petunjuk kepada si pembaca agar mengikuti langkah-langkah tersebut yang ditulis dalam, yang dijelaskan dalam teks prosedur. Nah, setelah tujuan kita tahu, tentu kalian ingin lebih tahu lagi ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, ciri-ciri dalam teks prosedur yaitu berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Coba lihat ya, berisi langkah-langkah. Jadi harus langkah-langkahnya itu harus berurutan. Langkah-langkahnya harus dilalui. Kemudian bersifat objektif. Objektif ini sesuai dengan apa yang dituju, harus nyata, ya. Dijelaskan secara detil. Detil itu ya dijelaskan secara jelas, terperinci. Nah, aktual atau akurat, ya, harus aktual dan akurat dan harus tepat, supaya langkah-langkah tadi itu tercapai dengan baik. Nah, harus
pemaparan dalam pembuatan teks prosedur dalam langkah-langkah ini harus jelas supaya pembaca ini memahami maksud isi teks prosedur tersebut. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Nah, biasanya ini kaitannya dengan kebahasaan, kata kerja aktif. Kata kerja aktif seperti marilah kita membaca, menulis, melakukan. Ini namanya kata kerja aktif. Kebahasaan lain juga tentu ada konjungsi. Setiap teks tentu ada konjungsi. Namun yang dominan dalam teks prosedur, konjungsi atau penghubung ini kaitannya dengan kronologis, waktu, lalu, setelah itu. Nah, itu contohnya. Ini setelah itu, selanjutnya, kemudian. Nah, ini contoh dari konjungsi yang biasa disampaikan dalam teks prosedur. Kata imperatif, ya, kata imperatif. Kata berimperatif ini bersifat memerintah. Tolong perhatikan. Nah, itu contoh dari kata imperatif atau kalimat imperatif yang saya paparkan tadi. Hubung, kemudian perhatikan, nah itu, pastikan, rebuslah kalau dalam mie, ya, kalau merebus mie instan yang biasa tertera ada teks prosedur atau petunjuk di bawahnya, di belakang biasanya ada. Nah, kemudian menggunakan kata keterangan, biasanya diterangkan secara tadi harus detail diterangkan. Nah, ini apa harus diterangkan, dideskripsikan. Lanjut mengenai kebahasaan. Semestinya tadi dalam ciri-ciri ada tentang kebahasaannya juga. Kita perhatikan ini kaidah kebahasaan teks prosedur, ya. Perhatikan kata kerja imperatif, ya. Saya sudah contohkan imperatif, perhatikan, pastikan, hindari. Apalagi kumpulkan tugas-tugas kalian yang masih numpuk, serahkan kepada guru-guru kalian yang telah memberikan tugas. Nah, kemudian pernyataan persuasif. Ini ajakan. Marilah kita belajar sejak dini mungkin untuk esok di hari tua supaya tidak susah. Ini juga namanya kalimat pernyataan persuasif. Janganlah buang sampah sembarangan karena akan merusak lingkungan. Ketika lingkungan sudah rusak, maka yang rugi adalah kita semua, terkena namanya banyak penyakit dan udara tidak sehat. Sama di ruangan rumah harus menjaga kebersihan, cuci tangan. Ini himbauan dari protokol kesehatan. Cuci tangan, kemudian itu persuasif, ajakan. Nah, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah gitu, jaga jarak, kontak dengan orang lain 1 meter agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 yang sedang merabah ini. Nah, itu pernyataan-pernyataan persuasif. Nah, kata teknis. Ayo, teknis tahu kan kalian? Teknis itu apa? Nah, ini kata yang dibahas dalam bidang tertentu.
Nah, teknis ini. Misal, jadi kata-kata atau istilah digunakan dalam bidang tertentu saja. Misalkan di dalam kedokteran, ya, bahasanya ada vaksin, kemudian apalagi, nah, kaitan dengan kedokteran. Kalau embrio itu biologi ya, yaitu kamus tentang kesehatan, sel, nah itu. Nah, kimia beda lagi, Newton. Ini kata-kata teknis yang terdapat dalam bidang tertentu. Nah, fisika Newton, ya. Knot itu fisika. Istilah-istilah dalam bidang tertentu. Kalau kamus-kamus misalkan permasalahan kewarganegaraan atau PPKN, biasanya sering kita temukan kata teknis, misalkan propaganda, legislasi, nah, legislasi, kemudian apalagi eksekutif. Nah, itu istilah-istilah kenegaraan. Nah, biasanya itu di pelajaran PPKN. Nah, termasuk teks prosedur ya harus sesuai. Kata-kata teknis itu digunakan sesuai dengan apa yang kita tunjuk kepada orang tersebut. Nah, selanjutnya konjungsi ya, penjumlahan. Ini konjungsi ya, kronologis lah, waktu, kaitannya dengan banyak menggunakan konjungsi kronologis ya, atau penjumlahan. Selanjutnya setelah itu kemudian kita setelah ya begitu, ketika kita mau menyalakan komputer tentu ada petunjuk. Nah, setelah komputer sudah dinyalakan, maka kita cari file gitu biasa ya. Kemudian deskripsi alat. Deskripsi alat ini ya, mendeskripsikan alat-alat yang digunakan pada tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, contoh HP ya, harus bisa menjelaskan ini namanya apa. Nah, dijelaskan. Nah, kalau dalam komputer misalkan mana CPU, mana keyboard, mana monitor, dijelaskan. Ini deskripsi alat, menjelaskan alat-alat itu, atau menjelaskan kata teknis biasanya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ya urutan lah. Urutan, struktur teks prosedur, urutan. Pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan. Nah, struktur teks prosedur, struktur itu urutan ya, dari bawah ke atas. Struktur organisasi, ketua, sekretaris, bendahara gitu, mungkin ya, seperti segitiga. Tujuan ini menjelaskan atau mendeskripsikan tentang manfaat dan fungsi dari teks tersebut, tujuan dari teks tersebut atau pengantar umum. Kemudian bahan dan alat. Nah, bahan dan alat. Bahan dan alat juga harus dijelaskan secara jelas dalam tahapan langkah-langkah. Kemudian langkah-langkah dan penutup. Nah, penutup ini bersifat opsional, tergantung. Bisa ada, bisa tidak ada. Nah, kalau ini kita lihat contoh teks prosedur. Nah, judulnya apa? Yang mudah saja, kita contohnya cara menghidupkan komputer yang benar. Coba kalian perhatikan. Nah, alangkah baiknya dibaca.
di dalam buku pembelajaran bahasa Indonesia pun ada contoh teks prosedur cara menghidupkan komputer. Silakan kalian baca dan perhatikan. Nah, bagian awal ini pemaparan deskripsi tentang komputer. Di zaman yang serba maju ini, komputer sudah menjadi salah satu barang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu untuk keperluan kerja, keperluan sekolah, ataupun sebagai sarana hiburan. Nah, dalam pengoperasian komputer kita memerlukan prosedur dalam menggunakannya, mulai dari penghidupan komputer sampai dengan mematikan komputer itu sendiri. Bagi kalian yang ingin tahu tata cara untuk menghidupkan komputer, kalian mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, tadi itu pembahasan. Nah, tujuan bagian tujuan. Ini tujuan itu hanya prolog, pengantar saja bahwa komputer ini menjelaskan tentang komputer. Kemudian, nah ini namanya tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu cara menghidupkan komputer, kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, langkah-langkah berikut, pastikan kabel yang terhubung sudah terpasang dengan tepat dan benar. Hidupkan. Nah, ini hidupkan ini kata imperatif. Pastikan. Nah, stabilizer voltage jika Anda memilikinya. Nah, tekan tombol power. Nah, tombol ini kata-kata teknis. Ya. Tombol power kata teknis. Terdapat pada monitor untuk menghidupkan monitor. Tekan. Nah, terus tekan juga tombol power pada CPU untuk menghidupkan CPU. Tunggu hingga proses booting out selesai. Setelah muncul layar desktop, artinya komputer telah siap dipakai. Nah, dalam teks prosedur ini tidak ada penegasan ulang kembali. Nah, penegasan ulang kembali ini tadi penutup. Nah, bisa ada, bisa tidak, opsional sifatnya. Ya, demikian pembelajaran bahasa Indonesia dari Bapak yang kalian sebenarnya sudah kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.